Alat ini cocok banget bagi kalian yang bekerja di bidang film dan konten kreator. Assalamualaikum sahabat VCV. Oke, kali ini kita akan unboxing dari alat yang namanya PX JM300 Pro. Termasuk dalam video ini juga kita akan review. Jadi ini produknya original ya, masih segelan. Langsung aja kita buka ya. Jadi di dalamnya itu terdapat 4 dus atau box lagi ya. Yang ini adalah baterainya, sebelah kiri adalah tempat chargernya. Jadi di sini tulisannya free gift. Wow, lumayan ya, kita dapat baterainya 2 lagi kan sepasang. Jadi ini adalah spesifikasi baterainya ya. Dan bentuk baterainya juga seperti ini. Jadi semuanya benar-benar baru. Dan ini baterainya juga tebel banget, yang pasti tahan lama ya. Untuk tahan berapa lamanya kita belum coba ya. Tapi untuk ukurannya 6600 mAh dengan voltase 7,2 volt. Oke, langsung aja kita lihat untuk chargernya ya. Mereknya Kingma LCD dual charger. Jadi ada LCD-nya dan bisa ngecas 2 baterai yang tadi kita sudah unboxing ya. Untuk spesifikasinya sobat bisa lihat di belakang sini ya. Untuk voltase inputnya 5 volt 2 ampere aja. Jadi ya cukup standar, pakai charger HP biasa udah bisa. Namun tenang saja, dalam kardus box PX JM300 ini sudah dapat adaptornya nanti ya. Jadi kita bisa pakai adaptor yang itu. Ini dia produk dari chargernya. Jadi namanya Kingma, bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa langsung ngecas 2 baterai tersebut ya. Oke, untuk bahannya ini bagus, dia bukan bahan yang terasa murah, bukan ya. Jadi ini kokoh, kuat, dan bentuknya juga elegan ya. Untuk pinggir-pinggirannya, spesifikasinya sobat bisa lihat di belakang sini, hanya 5 volt 2 ampere. Di sini sobat juga dapat buku panduan caranya ya. Tapi ya saya yakin kalian juga sudah bisa, orang tinggal taruh aja kok, caranya gampang banget. Oke, kemudian untuk tampilan indikatornya nanti di sini akan kita coba langsung ya. Jadi sobat bisa lihat di saat dipasangnya. Terus sekarang kita buka alat PX JM300 Pro ini. Untuk spesifikasinya ada di bagian belakang yang latensinya 0,06 second aja. Jadi minim banget delaynya. Oke, ini dibuka boxnya itu terasa mewah ya, karena biasanya kan langsung dibuka gitu aja, tapi ini masih ada tutup-tutupnya ya. Jadi boxnya itu berapa lapis dari box yang tadi pertama kita buka. Oke, langsung aja sekarang kita buka yang bagian dalamnya, dan di sini masih terlindungi ya, jelas ya. Ini kan bukan suatu produk yang biasa gitu ya. Ini produknya bener-bener untuk profesional gitu. Oke, ini adalah buku manual box atau petunjuk pemasangannya. Terus kemudian di bagian belakangnya juga ada garansinya nanti. Jadi tenang aja ya, ini garansinya resmi, bisa diklaim di service center terdekat. Terus ini dia adaptor 5 volt 2 ampernya yang bisa dipakai untuk charger tadi, dan bisa juga dipakai untuk alat HDMI wirelessnya ini. Dan ini dia kabelnya, kita juga dapat 2. Jadi support buat sobat yang jadi kita dapat kabelnya 2. Ini kalau misalkan sobat syutingnya di indoor, jadi nggak perlu pakai baterai, bisa langsung colok ke adaptornya gitu, jadi nggak perlu dicas segala. Oke, ini adalah antenanya, jadi supaya bisa menjangkau jarak yang jauh. Kalau berdasarkan spesifikasi yang ditulis itu maksimal bisa 200 meter di tempat terbuka pastinya ya. Ini dia, untuk antenanya itu bisa ditekuk miring kalau misalkan mungkin kalian masukkan ke saku atau ke tas mini nantinya. Jadi tenang aja, sehingga tidak perlu khawatir patah karena mungkin dipaksakan gitu ya. Dan ini dia yang namanya PX JM300 Pro-nya untuk wireless-nya ya. Jadi tampilan depannya seperti ini. Ini juga cukup berat dipegang ya. Jadi tapi nggak berat-berat juga sih. Maksudnya nggak berat banget ya. Bobotnya berasa lah kalau ini bukan barang murahan. Nggak ada kesan murahan di sini ya. Jadi ini memang bener-bener barang profesional. Untuk tampilan depan, samping, kanan, kiri semuanya portnya lengkap. Oke, untuk HDMI out-nya di sini ada 2. Jadi untuk yang device ini aja, ini adalah device penerimanya ya, atau receivernya itu bisa untuk 2 TV. Untuk masang baterainya juga gampang, tinggal dimasukin aja terus didorong dikit dan dia ngunci, ada penguncinya di sini. Jadi kalau mau dibuka dipencet dulu baru dibuka gitu. Jadi kencang ya, masuk tuh nggak akan jatuh, mau dibolak-balik seperti apa juga dia akan tetap kokoh tuh ya. Jadi baterainya benar-benar ngegenggam banget. Kemudian kita pasang langsung antenanya ya. Kita tes nanti di beberapa kondisi kita biasa syuting ya.
Oke, kemudian untuk masang antena juga gampang, tinggal diputer aja dan bagian atasnya juga bisa diputer. Jadi nanti kita bisa arahkan, misalkan tekuknya mau ke belakang semua bisa, ke samping bisa. Nah, ini lebih enak sih sebenarnya ke belakang kalau buat saya ya, karena dia itu searah dengan baterai gitu. Jadi digenggam atau dimasukkan ke tas tuh lebih pas ukurannya. Dan ini yang keduanya. Jadi perbedaannya, yang satu adalah transmitter yang ngirim gitu, yang satu adalah menerima. Dan ini adalah transmitternya. Sebenarnya kalian bisa pakai satu alat ini aja bisa kalau misalkan kalian nggak monitor ya. Di sini kodenya TX artinya dia ngirim. Jadi satu alat ini pun bisa untuk HDMI in 1 yang dari kamera dan outnya 1 itu bisa langsung ke monitor. Oke, ini adalah semua port yang ada di sampingnya ya. Terus di bagian atas juga sama, ada antenanya 2. Jadi bentuknya ini sama persis, yang membedakan hanya tulisan TX dan RX-nya aja. Oke, jadi ini langsung aja ya, kita coba cas pakai chargeran HP biasa ya. Ini adalah 2 ampere 5 volt ya, tuh ada spesifikasinya. Jadi kita tes dulu pakai chargeran biasa bisa nggak ya, dan kita coba colok langsung semuanya. Ini kabelnya sudah ada ya, kabel bawaan dari chargernya. Oke, ini indikatornya 0 karena kita belum pasang ya, jadi kosong. Terus setelah kita pasang, dia nanti langsung muncul nih ya, tuh dia langsung muncul indikatornya lagi ngecas. Oke, jadi sebaiknya kalau memang sobat baru beli, dicas dulu baru digunakan ya. Jadi ini prosesnya hari pertama memang kita fokus ngecas HP karena kondisinya juga sudah malam ya, jadi kita nggak bisa shoot gambar di luar. Oke, kemudian ini adalah charger bawaan dari transmitternya. Kalau misalkan kalian ingin pakai di indoor aja ya, nggak pakai baterai juga bisa nih. Ini contohnya nggak pakai baterai ya. Jadi kita langsung colok semua dan kita lihat di sini ya, langsung nyala JM300 Pro. Ini dalam video malam makanya dia gerak ya. Untuk indikator atau monitornya sebenarnya nggak gerak gini, sebenarnya gambarnya normal ya. Oke, ini no video karena memang belum kita hubungkan ke kamera, jadi baru ngetes aja ya. Jadi ini tuh bisa digunakan tanpa baterai, langsung colok ke listrik. Ya menurut saya lebih efisien begini sih, jadi kita nggak khawatir lowbat kan namanya kerja. Kemudian untuk on off-nya itu tinggal digeser aja di sisi sebelah kanan ya. Dan tampilan depannya sama. Nanti kalau keduanya hidup, ini akan otomatis terkoneksi ya tuh. Jadi keduanya tuh ada indikatornya juga di atas. Terus kita mulai colokin nih ya ke TV dan monitor. Sebenarnya monitor ya, bukan TV ini. Oke, kita colok, udah masuk nih tulisan no video. Ini sebenarnya sudah terhubung ya berarti ya. Oke, langsung aja kita colokin yang HDMI kedua untuk monitor PC saya. Nah, ini kita coba pindah switch ke HDMI yang untuk receiver ini ya. Dan sudah connect juga no video. Artinya sekarang kita tinggal hubungkan ke kameranya aja nih. Nah, ini sudah sama tulisannya no video. Sekarang langsung kita siapkan kameranya ya. Di sini kita pakai kamera Nikon ya. Jadi kita mulai pasangin satu persatu ya. Oke, jadi di setiap kamera itu biasanya ada tulisan atau port HDMI di bagian pinggirnya ya. Oke, sekarang kita sudah siap semua alat tempurnya. Langsung aja kita instalasi. Oke, jadi untuk memonitoringnya itu kita bisa menggunakan HP juga ya. Jadi kita contoh yang di HP dulu. Kalian tinggal scan yang ada di sini. Kemudian kalau sudah langsung diinstal aja aplikasinya. Oke, sekarang langsung kita buka aplikasinya. Dan ini dia. Sekarang saatnya kita nyalakan layarnya. Di sini kita pakai adaptor HDMI to mini HDMI. Sebenarnya ada kabel langsung ya yang bentuknya HDMI, langsung di ujungnya itu mini HDMI ada, tapi di Depok yang kita cari yang jual adanya adaptornya saja. Oke, setelah terbuka aplikasinya, kita koneksikan ke WiFi-nya dulu. Nama WiFi-nya adalah JM01. Kita klik dulu. Oke, untuk passwordnya itu 123456778 ya. Jadi password standarnya ini sudah connect. Baru kita klik connect di aplikasinya ini. Oke, ini dia ya. Ini udah muncul. Jadi kalian bisa lihat di sana. Di sini pun ada suaranya. Ini kita matiin dulu suaranya biar nggak berisik ya HP-nya. Oke, jadi di sini kita bisa langsung kendalikan rekamnya ya. Ini kita langsung rekam saat ini ya. Nih, kita pilih record. Oke, jadi kita klik record ya. Ini sedang recording. Kalian juga bisa lihat dari kamera ini. Mungkin bisa dilihat dari belakang kameranya langsung ya. Terus karena kita lagi dalam studio, jadi kita nggak butuh baterai ya. Jadi kalian bisa langsung colok ke sini nih. Colok ke listrik sebagai dayanya. Berisik banget apa ini? Jadi transmitter dari JM300 Pro ini itu support 3 output. Jadi contohnya ya, yang pertama itu biasanya ada di belakang kamera dengan layar yang besar seperti ini.
Terus kemudian kalau misalkan masih kurang ya, itu biasanya ada pihak yang memonitoring, entah sutradaranya atau siapa gitu ya, pihak di belakang layarnya seperti ini. Terus yang bagian keduanya biasanya mereka memonitoring, misalkan sutradaranya atau siapa gitu ya, itu ada di belakang layar, dia memonitoring dari audionya dan tampilan visual kita ya, menggunakan monitor yang di belakang layar intinya. Terus kalau misalkan sobat sendiri ya, otomatis yang pertama ngatur semua ISO kamera pencahayaan dari HP ini bisa. Kemudian kalian tinggal nyalakan aja di monitor yang ada di depan kalian. Seperti saya ini kan mengendalikan PC ya untuk record segala macem, dan kita tinggal klik aja di sini, pindahkan inputnya ke HDMI. Oke, maka kalian juga bisa melihat tampilan mukanya seperti ini. Nah, ini dia yang ada di layar. Jadi kadang kita kalau nge-record sendiri tuh ngeblur, kita nggak tahu, apalagi pakai DSLR ya. Kan nggak kelihatan kayak HP bisa pakai kamera depan gitu ya, kelihatan monitornya. Jadi kalian bisa atur juga nih dari sini. Jadi untuk fokusnya tinggal klik aja muka saya di tengah sini gitu ya. Terus di sini bisa mengatur ISO segala macam. Jadi di sini benar-benar lengkap ya tuh, semua pengaturan lengkap banget ada di sini. Jadi kalian tinggal otak-atik aja. Kalau untuk saat ini kita settingnya secara auto. Di sini ada yang perlu sobat perhatikan ya. Jadi sekarang kita lagi record nih ya, monitornya record, terus kita bisa sambil setting-setting juga. Jadi yang di record ini adalah monitor layar HP-nya ya. Kalau di sini kan kita pakai HP, pakai aplikasi. Nanti aplikasinya kalian download di deskripsi video ya. Oke, jadi di sini banyak pengaturan yang bisa kita setting langsung dari monitor HP ini. Tuh. Terus kalau misalkan kita mau masuk ke menu pengaturan kamera, ini nggak semua bisa dilakukan di sini ya, tapi langsung dari tombol kameranya. Oke, jadi kalau kita mau rekam dari kameranya itu tinggal klik aja seperti biasa, record dari kameranya. Nah ini dia, ini adalah record dari kamera. Jadi beda dengan yang monitoring tadi. Kalau monitoring dia ada indikatornya, tapi kalau yang record kamera hasilnya seperti ini, bersih ya. Jadi seperti kita ya syuting biasa gitu. Oke, karena kita sedang mereview aplikasi dan PXGM 300 Pro ini, maka kita gunakan yang monitoring. Oke, itu tadi kan contoh kalau misalkan kita ambil video di dalam studio seperti ini. Terus bagaimana kalau di outdoor? Sedangkan banyak colokannya, tenang aja. Ini ada baterainya, jadi kita bisa gunakan secara portable. Ya, langsung aja kita praktek. Sekarang saatnya kita tes yang menggunakan baterai ya. Jadi kita misalkan jauh dari listrik nih, ada di outdoor gitu ya, otomatis kan kita membutuhkan baterai ini. Oke, ini sudah nyala dan tampilan bootnya memang bahasanya Cina ya. Dan di sini tinggal di switch power on aja, semua kita colokin ke monitornya. Kalian bisa pakai monitor portable juga ya, yang biasa digunakan untuk kamera profesional gitu. Oke, langsung aja kita nyalakan Nikonnya nih ya, kameranya. Kita bisa langsung record dari sini agar kalian mempunyai data rekaman ya. Kalau nggak direcord dari situ nanti ya nggak ngerekam kameranya, karena beda ya. Ingat ya, untuk rekaman dari hasil rekaman monitoring HP dan rekaman kamera langsung itu berbeda. Oke, jadi di sini ada tampilan indikatornya dari indikator baterai, terus WiFi-nya ya. Jadi ini WiFi-nya nggak perlu WiFi internet, ini wireless secara langsung, keduanya terhubung, termasuk HP kita nggak butuh internet karena langsung terhubung ke alat PX yang transmitter dan receiver ini. Jadi alat ini penting banget bagi sobat yang mungkin hanya single factor gitu ya, atau timnya terbatas seperti saya hanya 2. Jadi ini benar-benar berfungsi banget nih. Jadi selain sobat bisa kendaliin tadi ya, monitoring tadi HP, dan sobat bisa melihat diri kalian juga di depan monitor. Jadi monitor tinggal taruh aja dekat kamera supaya nanti kalian gampang kameranya fokus apa enggak gitu ya. Jangan sampai udah videonya panjang terus hilang fokus ya, udah zonk. Jadi sebenarnya kita mau shootnya pakai mic yang ada di sini ya, tapi lagi dipakai untuk podcast saya di YouTube yang satunya lagi gitu ya. Jadi kita pakai mix dari yang nempel di kamera, mix eksternal juga sih sebenarnya. Tadi kita mau pakai di outdoor ya, syuting di outdoor, tapi cuacanya nggak mendukung. Jadi kemungkinan nanti saya bawa sendiri aja kameranya seperti selfie gitu ya modenya, atau nanti digerakkan oleh kameramen saya dan kita lihat hasilnya. Yuk langsung aja kita praktek baik. Yang saya suka dari alat ini adalah portable. Jadi untuk kameramen saya yang pakai hoodie tinggal dimasukin aja ke sini ya, terus dikeluarin sedikit untuk HDMI-nya aja tuh, udah bisa dibawa kemana-mana. Atau pakai tas mini, saya suka bawa tas kecil seperti ini. Atau kalian bisa masukin ke tas kamera, ini muat dua-duanya. Jadi kalian syuting di luar outdoor nggak repot bawa barang banyak-banyak. Oke, jadi sebenarnya kita mau di outdoor, tapi karena cuacanya lagi nggak mendukung, jadi ya nggak apa-apa ya, di halaman aja. Jadi seenggaknya ini bisa contoh buat sobat yang mungkin mobile ya. Jadi misalkan kita sambil jalan seperti ini, atau lebih bagus mic-nya yang di sini ya, sayangnya lagi nggak ada gitu, jadi kita nggak bisa praktekin. Dan setidaknya sobat bisa lihat nih contohnya seperti ini, bagus ya. Jadi walaupun kalian punya tim yang terbatas, nggak usah khawatir. Jadi alat ini PXGM 300 Pro itu bisa menyelesaikan masalah kalian semua. Dan bagi sobat yang mau beli, di deskripsi video
video. Dan saat ini harga lagi diskon, stoknya terbatas, dari kemarin bolak-balik habis, dan akhirnya kita baru dapat di tahun 2024. Bagi sobat yang nanyain harga PX JM 300 Pro ini, ada di deskripsi video ini. Dan sekarang harganya lagi diskon, langsung aja check out linknya di bawah ini. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali, salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.